berkaca dari persidangan kemarin, ini sebetulnya ada yang bolong, ada yang tidak dilakukan, ada yang sengaja tidak dilakukan, atau apa Bang Rufinus? Ini bukan bolong namanya. Kalau bolong itu kan kecil. Ya. Ini sama sekali di dalam konstruksi hukum ini amburadul. Amburadul, sama sekali ini amburadul. Tidak ada satupun di dalam sistem hukum yang memberikan peluang kepada seseorang untuk bisa membuat seperti ini. Itu sama sekali tidak dimungkinkan. Kemarin Abang mengatakan seharusnya yang dipakai undang-undang korporasi. Enggak, di dalam membedah aliran dana dari dan ke siapa, itu harus dilihat struktur organisasinya. Kemudian makanya saya tanya, apa sih sebenarnya tugas pokok daripada Rosalina? Supaya kita tahu apakah dia marketer, apakah dia calo, atau apa. Dia jawab nggak ada. Itu. Jadi makanya kalau mengenai aliran dana, harus dilihat. Kalau umpamanya Nazarudin yang mengambil, ya mungkin ke pribadi. Tapi kan drawdown ini kan jatuhnya ke sebuah korporasi melalui Julianis yang disimpan di dalam brankas. Dan KPK mengetahui ini tidak disita. Malah dalam persidangan kemarin kelihatan terbongkar bahwa uang ini sebesar yang diambil ini, yang dicairkan ini terindikasi ada di rumah Julianis gitu. Sebesar itu. Tapi nggak diapa-apain. Ini artinya apa? Ini lebih bagus kita tanya beliau ini yang Bang, lebih pintar. Tadi Abang mengatakan sudah bisa baca gitu. Paling yang dihadirkan dua-dua ini aja yang akan bicara. Abang mempertanyakan saksi-saksi yang lain kemana? Jadi begini makanya. Sekali lagi ini sidang Pak Nazarudin gitu loh. Ya. Nah, saya pahami sekarang Pak Nazarudin ya dalam eksepsinya loh. Saya berdasarkan eksepsi sekarang. Dalam eksepsinya sebenarnya mau bilang dakwaan itu salah. Saya nggak tahu apa-apa. Yang tahu itu Pak AU. Karena apa? Bos besar menurutnya AU katanya. Itu yang mau dibilang sederhananya begitu dalam eksepsi. Ya. Nah, itu yang saya mau luruskan. Kenapa? 50 orang saksi dan 1 ahli lalu terumuslah dakwaan. Nah, makanya saya kemarin sempat saya bilang, saya ingatkan lagi juga sama masyarakat. Sistem hukum kita ini positif wetelek stelsel. Apa maksudnya? Bahwa kita ini menggunakan yang namanya kesalahan itu orang bisa didakwa, divonis kalau terbukti 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Ya. Nah, sekarang mau dikonstruksikan bahwa Rosa bilang ada bos besar, Nazarudin langsung bilang bahwa bos besar itu AU, ya kan? Itu yang saya mau bilang. Kalaupun ini diterima sebagai satu pernyataan, kan sah-sah aja orang ngomong kan. 2 orang ini aja paling yang ngomong begitu. Tapi dari 48 bisa kok disangkal itu dibantah. Nggak pernah ada yang namanya aliran uang. Apa yang misalnya mengupayakan PT DGI itu menjadi pemenang tender itu ada keterlibatan AU. Itu nggak ada. Apalagi misalnya ya Pak Anas juga menerima suap. Gara-gara apa? Gara-gara PT DGI menang tender. Nggak ada ceritanya. Ujung pangkalnya nggak ada. Makanya saya seloroh kemarin. Oh, sekarang ada istilah bos besar ya. Untung bukan saya Mbak Indi. Kalau saya yang ada di situ dibilang ada bos ompong atau bos kurus. Jadi kan saya bos kurus. Gitu. Jadi begini. Sebentar, ada penelpon. Selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi. Pak Yohanes di Bekasi ingin berkomentar atau masukan Pak? Silakan. Iya, ini saya hanya sekedar bicara aja sedikit ngasih gambaran. Iya, langsung. Akan selesai itu, nggak akan selesai ya Pak? Nggak akan selesai. Maksud Bapak bentuk selesai itu seperti apa? Artinya hukumnya itu tidak akan terjamah. Oh, yang mana yang tidak akan terjamah Pak? Ya, yang tersangka itu Nazarudin. Begitu. Baik. Iya, karena itu sudah lingkarin oleh kekuasaan. Jadi nggak bakal siapapun KPK-nya nggak bisa akan terjamah. Baik. Masyarakat udah negatif aja melihatnya begitu ya Pak ya? Iya, saya yakin tidak bakal tuntas. Wow, baik. Pak Yohanes di Bekasi, terima kasih Pak. Ya. Jadi kembali kepada diskusi ini ya. Kalau kita memang memegang teguh sel-sel positif yang dia maksud tadi, tentu apapun yang diungkapkan Rosa di dalam persidangan harus diambil menjadi suatu. Dan kemarin akhirnya keluar nama Bang AU di persidangan, Bang Artinya begini, kalau saya melihat Bang Jen ini ya, Bang Patra ini melihatnya
marilah kita melihat dakwaan ini seperti ini. Ini sudah ada sedemikian rupa. Kan itu yang dia maksud. Oke, tapi juga jangan membuka atau jangan menutup peluang orang-orang yang memang berkompeten di dalam kesaksiannya diabaikan. Baik. Bang Patra, saya setuju. Ya, itu saya setuju. Kemarin itu akhirnya di depan persidangan keluar nama ya, Bang itu kan Anas. satu keterangan ya. Ya. Satu keterangan. Makanya saya bilang, digabung saja sama Pak Nazarudin, itu Berdua tuh. itu jadi satu keterangan. Baik. Gitu loh ya. Keterangan dalam artian ada keterangan ini, tetapi kan persesuaiannya ini harus dilihat juga. Ya. Nah, maksud saya begini ya. Dalam konteks pembelaan ya Pak Rufinus tadi yang disampaikan di persidangan dan nanti di pledoi ya. Artinya kalau Pak Nazarudin memang tidak bersalah, ya bebas kok dia. Tapi jangan dalam rangka ya kan melakukan satu proses persidangan dan seterusnya seakan-akan Pak Anas juga ada keterlibatannya di situ gitu loh. Kenapa? Karena saya bilang tadi, kalau ada Pak Nazarudin bilang atau Rosa dianggap juga menyatakan seperti itu, kita bisa hadirkan lebih banyak kok. Oke. Saksi-saksi yang menerangkan tidak tahu. Kenapa? Berapa banyak, ratusan? Bukan, yang dari saksi-saksi aja 48. Kita jeda dulu, Bang Ya, Patra. kan? Bisa nggak saya jadi berikan oleh Setelah jeda, ya. setelah Oke, jeda, oke. kami kembali saat lagi. Kebakaran melanda masjid terbesar di Asia Tengah, Masjid Qasr Sultan di Kazakhstan. Akibat kebakaran ini, 1 orang tewas. Masjid yang sedang dalam proses pembangunan ini terbakar di tengah suhu rendah cuaca musim dingin. Pemerintah Kazakhstan menyatakan kebakaran diduga